Tunjukkan perjuangan, gapai prestasi, kobarkan semangat dan ambisi. Selamat datang Sanju. Ini sama sekali lagi, siapa kita? Oke, beri tepukan yang meriah. Ayo tepuk tangan semuanya. Dan akan dilanjutkan nantinya penyerahan piala oleh Klub Sepatu Roda Bina Muda kepada Dispora Provinsi Riau. Ya, kepada kepada Bapak Pembina Klub Sepatu Roda Bina Muda Kota Pekanbaru. Inilah dia piala juara umum 2. Ayo beri tepukan yang meriah, yuk. Ya, Bapak Abu Bakar Siddiq, Pembina Klub Sepatu Roda Bina Muda Kota Pekanbaru. Selanjutnya diserahkan kepada Dispora Provinsi Riau oleh Bapak Pembina kepada Bapak Bobi Rahmat. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Perserosi Provinsi Riau, Bapak Beni Saputra. Oke, beri tepukan yang meriah, ayo. Nah, selanjutnya diserahkan kepada KONI Kota Pekanbaru atau yang mewakili kepada Bapak
Ya. Selamat datang sang juara, siap sepenuh. Oke, selanjutnya kepada yang mendampingi KONI Pekanbaru Bapak Zulkarnain, silakan. Kita berlari, kita berlari. Ya, apa Bapak? Bumi lancang kuning, berupaya kuatkan. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pembina Bapak Wahyudi. Kepada Bapak persilakan. Gapai prestasi, kobarkan semangat dan ambisi. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ketua Harian Perserosi Provinsi Riau, Bapak Sofian hadir. Oke, untuk selanjutnya piala ini dikembalikan kepada Salwa Salsabila oleh Bapak Salwa Adindira, maaf. Bapak KONI dan Bapak Perserosi, bahwa klub Bina Muda kita ini setiap ada kejuaraan, dan insya Allah berkat kebersamaan kami orang tua dengan kebersamaan semuanya dalam segala hal, maka kami selalu mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada di Indonesia. Kita mengikuti pada tanggal 45 yang terdahulu, tapi kami dengan semangat kami berangkat duluan karena kami juga ingin menjajal venue bertaraf internasional tersebut. Dan alhamdulillah kejuaraan ini diikuti oleh provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Aceh juga ada mengirimkan utusannya, Aceh, Palembang, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Medan, dan Bengkulu. Dan semua luar biasa, dan semua atlet itu jumlahnya lebih kurang 50 orang. 300 orang. Dan ini betul-betul Bapak kami sampaikan, ini kejuaraan yang luar biasa. Apalagi di kelas C itu ada 30 peserta. Jadi ini seperti Piala Eropa dia, Bapak, penyisihan, semifinal dan final. Dan alhamdulillah di kelas C ini kita dapat emas. Luar biasa. Dari kejuaraan yang kami ikuti ini, kita dari kelas standar kita dapat 4 emas, 5 perunggu. Sedangkan di speed kita dapat 3 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Dan alhamdulillah kita juara 2 umum. Dan piala itu langsung diserahkan oleh Bapak Wali Kota Padang Pariaman, Bapak Dr. Jenius. Ya, kepada Bapak Ketua Harian Perserosi Provinsi Riau yang juga pembina dari Bina Muda Pekanbaru. Gimpres ya. Nah, ya. Mudah-mudahan Bapak, kami dari Bina Muda kami akan tetap berprestasi nantinya, mohon doanya juga. Dan selanjutnya kami juga pesan kepada pelatih kita, Coach Idrul, jangan pernah puas apa yang telah dapat. Ini belum apa-apa, karena target kita waktu di Pariaman adalah juara umum. Tetapi ini sudah luar biasa. Mari di kejuaraan-kejuaraan besoknya tiada kata kita akan menjadi juara umum. Dan kami sebagai pembina penasihat di sini akan siap mensupport sekuat tenaga bagaimana Bina Muda nanti berjaya di tingkat Kota Pekanbaru, provinsi, bahkan nasional, bahkan insya Allah internasional. Mudah-mudahan prestasi ini menjadi anak-anak menambah motivasi untuk berlatih. Semoga Bina Muda semakin berjaya di Kota Pekanbaru. Terima kasih, lebih dan kurang kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis dan Ketua Perserosi Provinsi Riau beserta seluruh jajaran pembina, pelatih klub Bina Muda yang kami banggakan. Pertama, kami menyampaikan maaf dari Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru yang saat ini masih dalam perjalanan dari kampung Adinda, dari kampung ada pesta keponakan. Mungkin sore ini baru sampai dia. Maka diwakilkan kepada saya selaku Ketua 1 KONI Kota Pekanbaru
yang memang membidangi organisasi. Terus bersama Pak Haji Zulkarnain sebagai Wakil Ketua 5 KONI Kota Pekanbaru. Pertama kami ucapkan selamat pada klub Bina Muda yang sudah meraih dan mengukir prestasi di kejuaraan regional Kota Pariaman, mendapat ranking juara umum 2. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kami terus terang Pak Kadis memang sudah selalu mengikuti perkembangan Bina Muda ini. Malah setiap ada acara Bina Muda kami selalu hadir. Dan insya Allah sepanjang kami berada di Kota Pekanbaru kami tetap hadir dalam bentuk apapun acara Bina Muda ini. Tapi hari ini kami agak sedikit bertanya-tanya, kok Perserusi Kota Pekanbaru nggak hadir ya? Pekanbaru nggak hadir ya? Tentu sebagai induk organisasi KONI Kota Pekanbaru, saya tadi sempat bertanya kepada rekan saya Pak Jul, diundang nggak ya Perserusi Kota Pekanbaru? Diundang katanya. Waduh, oh sudah luar biasa. Kalau sudah diundang tidak datang, mungkin kita berbaik sangka saja ya Pak Kadis. Mungkin dia sedang di luar kota, ada kegiatan lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Dengan raihan prestasi klub Bina Muda di Pariaman beberapa hari yang lalu, ini betul-betul luar biasa. Kami selalu mengikuti Dinda Bu, kami mengikuti melalui WA, melalui Facebook. Wah, ini anak-anak Bina Muda luar biasa. Ada katanya 2 klub ya yang mewakili, yang dari Pekanbaru ya. 6 klub ya, 6 klub. Oh, semua hadir ya? Nah, tapi yang meraih prestasi yang membanggakan itu ya dari Bina Muda. Tentu sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Ini adalah cikal bakal atlet Pekanbaru dan atlet Riau untuk tingkat nasional. Kita tidak mau hanya berkiprah di Kota Pekanbaru. Kita tidak mau hanya berkiprah di Provinsi Riau, tetapi kita mau berkiprah di tingkat internasional. Inilah anak-anak kita nanti. Tentu tidak lepas dari bimbingan Pak Kadisnya nanti, Pak Kadis dan Perserosi Provinsi Riau. Tapi sayang Pak Kadis, di Porprov 2022 besok Perserosi tidak diikutkan. Kami terus terang dari KONI sangat sedih sekali, karena kita sudah mematok medali emas ya Rul. Kita sudah mematok medali emas dan yakin kita Perserosi Kota Pekanbaru akan juara di Porprov 2022. Tapi sayang sekali setelah kami berkoordinasi dengan KONI provinsi dengan kawan-kawan di Kuansing, memang lintasannya belum ada Pak Kadis. Kita terpaksa mengurut dada. Tapi insya Allah mana tahu Porprov ini dialihkan ke Kota Pekanbaru. Nggak tahu kita kan dalam kondisi seperti ini. Karena saya dengar itu di Kuansing Pak Kadis belum juga siap-siap itu venue-nya. Banyak yang masih ini. Nah, kemudian saya terus terang sama Dinda Khairul ini betul-betul ini luar biasa, pelatih yang luar biasa. Ini luar biasa. Dia bersama istrinya bahu-membahu membina anak-anak tanpa lelah. Ini aset kita Pak Kadis, aset kita. Sudah selayaknya Khairul ini menjadi pelatih Perserosi Riau. Ini sudah dibuktikan prestasinya. Sudah pernah meraih anak-anaknya pernah meraih juara di tingkat nasional, regional dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kami rasa atas nama KONI Kota Pekanbaru sekali lagi mengucapkan selamat kepada klub Bina Muda dan tentu kepada anak-anak kami yang kami cintai. Berlatihlah anak-anak kami dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lelah. Jangan sampai lelah. Tidak ada hari tanpa latihan.
Itu sudah dibuktikan. Pada hari ini kalian sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan prestasi ini semakin bisa ditingkatkan. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir pada acara ini, dan tidak lupa juga kita sampaikan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kadispora Provinsi Riau, yang saya hormati utusan dari KONI Kota Pekanbaru, yang saya hormati pengurus Bina Muda Klub Sepatu Roda Pekanbaru, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu kece ya, ya. Atlet-atlet yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat kepada Klub Bina Muda yang telah meraih prestasi dan membanggakan Riau pada kancah sepatu roda Pantransken ya, yang di Pariaman juara regional Sumatera ya. Jadi dari Provinsi Riau diikuti oleh 6 klub dan 7 klub ya Pak ya. 6 dari Pekanbaru, 1 dari Rohil Pak. Dimana pada kesempatan ini yang mengukir prestasi membawa harum nama Riau di perlombaan tersebut adalah Bina Muda. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi pemicu atlet-atlet Bina Riau untuk berprestasi, dan sekali lagi juga saya ingatkan harapan kita ke depan bahwa atlet-atlet dari Bina Riau dapat Bina Muda dari Kota Pekanbaru dapat ikut serta dalam PON 2024 untuk di Sumatera Utara. Kalau tidak saya di Sumatera Utara, sepatu roda Aceh, sepatu roda di Sumatera Utara Pak ya. Jadi ada kesempatan ini sebagai pemicu supaya lebih berprestasi. Dan pada saat ini juga Pak, izinkan saya memperkenalkan Ketua Harian Pemprov Perserosi Riau, karena kemarin Ketua Umumnya adalah Bang Fahmizal yang sudah mendahului kita. Kemudian dilakukan PAW, rapat pleno, kita usulkan ke pusat, maka berubah ke pengurusan, di mana Pak Sofyan Hadi menjadi Ketua Harian. Jadi lain yang mimpin, lain caranya Pak. Nah, jadi Pak Sofyan Hadi ini sejak bulan 4 sudah jadi Ketua Harian. Cuman Pak Sofyan Hadi ini kita simpan, kita kasih amanah untuk memantau pergerakan sepatu roda di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru. Jadi tebukannya pas di Pariaman ya Pak ya. Jadi kita pantau, Bapak ini memantau ada event kemarin di Tenayan, latihan bersama 8 klub Kota Pekanbaru. Kemudian sebelum berangkat juga kita titip Bapak sebagai Ketua Harian, tolong pantau, tolong laporkan kejadian yang di Pariaman. Dan di sana juga kita apa? Memang Bapak ini kita simpan supaya dapat informasi Pak, perkembangan. Dan kita pun mengkonfirmasi laporan Pak Sofyan kan tentu diverifikasi Pak. Dan sudah kita verifikasi, tidak ada masalah. Memang sesuai kenyataan, dan saya juga mungkin kedepannya untuk, karena aktif di kota Pak Sofyan ya, kita minta pantau khususnya Kota Pekanbaru Pak. Karena ada setelah evaluasi, kami evaluasi ada kekurangan. Pertama sportivitas, yang kedua kepengurusan Pak. Kita mungkin minta tolong juga Kota Pekanbaru sebagai induk KONI Pekanbaru, kita sama-sama mengalami kemarin
Udah berapa kejadian, kita masih, memang di kepengurusan kita pegangan ADART Pak. Mereka menyelesaikan di dalam. Tapi apabila tidak, kita hanya sebagai pendamping. Apabila tidak selesai, itu tetap ke KONI kota dulu, baru tujuan ke kita nanti Pak. Mungkin Bapak sudah paham kondisinya, pernah kita ngalami sama-sama Pak. Jadi itu mungkin nanti koordinasinya sama Pak Sofyan Pak, untuk supaya Kota Pekanbaru ini, Perserosi Pekanbaru ini jaya. Karena harapan kita ke depan untuk PON, bibit atlet yang ada untuk di Riau ini di Kota Pekanbaru. Di Siak kita ada selama ini mewakili untuk PON. Itu atlet Siak karena belum tumbuh yang lainnya. Yang lain lagi berkembang, Rohil, Bengkalis, cuman ada berapa atau apa ya? Cuman yang kita harapkan ke depan PON 2024 itu Siak dan Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan bibit ke Pak Khairul juga kita udah sampaikan supaya persiapan apakah nanti disesuaikan dengan atlet yang ada. Saya rasa itu aja Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat atlet Bina Muda yang meraih prestasi sebagai juara umum Pariaman Ban Skate Regional Sumatera. Salam olahraga. Kurang semangat sekali lagi ya. Salam olahraga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan selamat dan sukses untuk klub Bina Muda karena sudah meraih prestasi sebagai juara umum kedua ya di Kota Pariaman. Jadi saya juga memonitor perkembangan klub sepatu roda ini dan juga kemarin hasil pertandingan di Kota Pariaman tersebut. Dan memang sangat luar biasa perkembangan sepatu roda ini, terutama kita lihat kalau di Pariaman kemarin memang sungguh sangat antusias. Ya sebenarnya saya juga agak khawatir juga Pak dengan pandemi Covid ini gitu kan. Tapi dengan semangat para orang tua dan juga para atlet, saya kira ini mudah-mudahan bisa tetap terus terjaga dan juga terus bisa memacu semangat ya adik-adik sekalian untuk terus berlatih sepatu roda. Selanjutnya juga kita lihat ada 6 klub yang ikut ke sana dari Kota Pekanbaru ya Bapak Ibu ya. Dan 6 klub ini juga saya lihat perkembangannya di Kota Pekanbaru luar biasa ya. Semuanya ini mengirimkan semua hasil latihan itu kepada saya. 6 klub ini Pak ya, melaporkan semua perkembangan mereka. Bukan Bina Muda saja tapi yang lain juga mengirimkan ya. Dan saya sangat bersyukur sekali sepatu roda berkembang dengan cepat di Kota Pekanbaru. Dan tentunya ini menjadi suatu PR bagi kami, terutama kami di Dispora Provinsi Riau, begitu juga dengan KONI, begitu juga dengan pengurus Pemprov dan Pemkot, bagaimana memikirkan nantinya sepatu roda ini bisa banyak berbicara di PON di 2025. Waktu masih ada tersisa, ya PON Papua akan berlangsung di bulan Oktober 2021. Saya kira ini beban ataupun juga tugas kita bersama Pak ya. Antusias dan juga sepatu roda sudah menjadi suatu olahraga, rekreasi maupun prestasi. Dan inilah mudah-mudahan nanti kami akan coba komunikasi secara bersama bagaimana nantinya sepatu roda ini ada tempat ataupun juga tempat fasilitas ya. Jadi saya tak perlu banyak-banyak berjanji kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah disampaikan masalah venue ya. Nanti kita carikanlah solusinya, di mana juga kita berharap tempat ataupun venue sepatu roda ini tidak khusus. Dalam arti kalau bisa berada di tengah-tengah keramaian orang. Jadi sehingga bisa menjadi olahraga rekreasi dan juga olahraga prestasi. Nanti kita tinjau-tinjau lah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi saya tidak bisa sendiri. Saya tidak akan bisa sendiri, tapi saya akan coba gandeng pengurus Pengprovnya
KONI-nya baik KONI provinsi maupun juga KONI Kota Pekanbaru. Ya. Selanjutnya yang ketiga, saya tentunya berterima kasih kepada orang tua. Nah, ini mengapa saya kepada orang tua? Ya, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin anak-anak ini bisa mau berolahraga. Ya, jadi ini adalah hal yang positif, terus kita dukung, terutama kita Pak para pengurus. Ya, ini sesuatu hal yang positif di tengah-tengah permasalahan digitalisasi maupun juga era globalisasi, bahkan juga tantangan kita kepada pembelajaran secara online. Ini juga satu tantangan bagi kita. Tapi dengan adanya anak-anak ini mau berolahraga, mau berprestasi sampai pergi ke Pariaman di sana, saya kira ini patut kita apresiasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan, dan saya harap tentunya dukung orang tua Pak. Ya, jangan sampai pasang surut. Ya, saya kira terus kita motivasi bagaimana mereka belajar juga bagus, olahraganya pun juga berprestasi. Ya, jadi kami di Dispora Riau itu sekarang punya satu semangat, yaitu namanya Riau Pacu Prestasi. Nah, sama dengan semangat sepatu roda kan, terus berpacu dia untuk bagaimana berprestasi. Ya, dan saya juga tadi dengar dari Pak Abu, ya, pulang kampung ke Pariaman. Jadi itulah sebenarnya salah satu indikator orang pergi merantau yang berhasil pulang kampung, bahwa anak-anak ini membuktikan bahwa inilah hasilnya bisa berprestasi di Pariaman. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Saya juga begitu, besok kalau ada turnamen-turnamen di luar dari Provinsi Riau, ya silahkanlah Bapak Ibu, tapi yang jelas tolong dikoordinasikan ke kita, supaya kita pun juga bisa nanti menyampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kotanya, untuk juga anak-anak ini juga dapat dipantau. Ya. Kalau tahu saya kemarin berapa 6 klub yang berangkat, mungkin saya bisa hubungi Kadispora Provinsi Sumbarnya nanti. Ya, untuk biar bisa, kalau bisa event di Sumatera Barat itu juga diundang ke kita. Ya, jadi nantinya event adik-adik ini pun juga bisa sangat teratur. Dan kami juga terima kasih kepada klub, terutama Bina Muda, yang terus melakukan pembinaan. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan ke Pak Beni, saya kalau bisa dalam 1 tahun kalender untuk eventnya juga sudah kita ajukan. Kami pemerintah provinsi melalui Dispora siap memfasilitasi event yang dilaksanakan di Provinsi Riau. Ya. Jadi saya tadi sudah bicara sama Pak Beni, kira-kira di mana saat ini venues yang pas untuk kita laksanakan, apakah itu kejuaraan di tingkat daerah atau kejuaraan di tingkat regional. Ya, jadi setelah lepas dari PPKM ini nantinya, ya, nanti kita akan pikirkan apakah kita laksanakan di Siak atau kita laksanakan di Kota Pekanbaru. Ya. Kita akan kolaborasi, ya, kita akan kolaborasi, kita ajak sponsor-sponsor yang bisa untuk mendukung kegiatan kejuaraan-kejuaraan sepatu roda yang ada di Provinsi Riau. Ya, jadi sekali lagi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak mau juga berpanjang lebar memberikan janji-janji yang mungkin tak ada ujungnya, tapi saya akan berusaha bagaimana menggandeng seluruh, ya, baik pengurus maupun juga KONI nantinya, bagaimana sepatu roda ini nanti bisa di tahun 2024 atau 2025 di PON Aceh Sumut Riau bisa berbicara dan juga bisa membawa medali ke Provinsi Riau. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mewakili pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Pak Gubernur Pak Haji Samsuar, Pak Wakil Gubernur Pak Edi Natar Nasution, menyampaikan salam kepada kita semua, ya, menyampaikan kepada kita semua tetap terus berprestasi, terus semangat, ya. Jadi mari kita jaga aset kita, terutama pelatih kita ini, Pak Beni, karena jarang sekali, ya, dari kita ini ada pelatih yang berkualitas, dalam arti terus untuk memacu anak-anaknya berprestasi. Ya. Sekarang kita sudah ada pelatihnya, ya, tinggal mencari dukungan kepada sepatu roda. Ya, saya sih kira ini yang patut kita apresiasi, ya, kepada Bina Muda. Ya. Sekali lagi ucap terima kasih, selamat dan sukses untuk Bina Muda, kepada pengurus, kepada Perserosi
Provinsi Riau dan juga KONI Provinsi dan KONI Kota, mari bersama-sama kita memajukan sepatu roda ini untuk lebih maju dan berjaya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Ya, yang sudah berbaris kembali, ya, duduk kembali di tempatnya. Ya, berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk Coach Khairul Minan dan Coach Yulita. Yo. Oke. Anak-anak Bapak masih di tempat karena acara kita satu lagi. Ada acara kita satu lagi. Iya. Ayo di tempat. Anak-anak kembali ke tempat. Mengukur prestasi yang luar biasa di dalam event di Pariaman kemarin, berhasil merebut juara umum kedua. Ya, jadi kita sangat apresiasi kepada klub, kepada pengurus tentunya, terus semangat membina anak-anak dan tentunya terus memacu prestasi sepatu roda ke depannya. Ya, mungkin peranan kita sendiri di Diaspora untuk pembinaan ke depannya. Ya, kita memang memberikan dorongan dan motivasi kepada klub, terutama klub sepatu roda untuk melakukan pembinaan, dan kita nantinya dari pemerintah Provinsi Riau tentunya akan mencoba bagaimana menyusun agenda untuk kejuaraan, apakah itu tingkat daerah, di regional, bahkan juga nanti di nasional. Jadi sehingga pembinaan di klub dan juga dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun juga dari kota ini betul-betul dapat berkolaborasi lah bersama untuk memajukan sepatu roda. Ya, terkait dengan venue gimana kita? Venue sebenarnya sudah ada beberapa tempat yang saya kira sudah standar dengan sirkuit sepatu roda itu sendiri. Sekarang tinggal bagaimana kita semua, terutama baik kami dari Diaspora, dari pengurus cabang olahraga dan juga klub, saya kira nantinya bersama-sama lah kita akan coba duduk bersama kira-kira di mana tempat ataupun lokasi yang kira-kira pas untuk sirkuit dari sepatu roda ini sendiri. Karena banyak alternatif dari klub sepatu roda ataupun venue sepatu roda di Kota Pekanbaru ini. Karena kita lihat juga untuk yang taraf nasional juga sudah ada di Kabupaten Siak, yang juga kita manfaatkan setiap tahunnya untuk event baik provinsi, baik tingkat regional maupun juga nasional. Nah, tinggal bagaimana kita nanti mencari tempat yang memang pas untuk dilakukan pembinaan itu di mana. Oke. Kan salah satu-satunya prestasi yang membanggakan dari Bina Muda sendiri. Mungkin kedepannya untuk menorehkan sesuatu yang lebih baik sendiri, mungkin koordinasi kita bersama pengurus dan pelatih untuk pembinaan khusus atlet kita gimana? Ya, kami tentu sebagai pembina dan pelatih dan pengurus lainnya tetap mensupport dari pelatih kita Pak Kurminan untuk tetap harus fokus melatih anak-anak karena kita akan mengukir prestasi-prestasi di event-event kejuaraan yang lebih besar lagi nanti. Dan uang pembinaan dapat memotivasi para atlet kita sejauh ini. Baik, terima kasih. Klub Bina Muda itu motonya adalah sang juara. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang telah ditoreh daripada Klub Bina Muda ini itu merupakan moto menjadi sang juara. Dan Klub Bina Muda bukan hanya sekali saja menjadi juara di berbagai macam kejuaraan di tahun-tahun 2018 juga tahun 2020. Bina Muda juga mendorong atau mendapatkan hasil sebagai juara umum, jadi juara umum di pada saat event tersebut. Jadi pada saat Bina Muda mendapatkan juara, itu ada uang pembinaan daripada panitia, dan di sini uang pembinaan tersebut adalah hak daripada seluruh atlet. Berapapun jumlahnya itu dibagi rata untuk para atlet. Jadi uang pembinaan tadi salah satu motivasi buat para atlet kita untuk tetap menjadi sang juara.